Halo, selamat siang teman-teman. Jadi kembali lagi channel Putu Traveling. Oke, jadi di video kali ini aku tuh bakalan jawab pertanyaan dari salah satu teman kita buat nyepil biaya elikos dan biaya kampus yang aku ambil sekarang. Ya, oke. Tapi sebelum itu aku tuh mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian karena sudah mensupport dan mensubscribe channel ini. Hingga kita sudah menembus 1300 subscriber tepat pada hari ini ya. Terima kasih banyak buat kalian, terima kasih dukungannya. Tanpa kalian channel ini bukan apa-apa, dan semoga kedepannya channel ini terus berkembang agar bisa lebih bermanfaat untuk membantu teman-teman kita yang pengen bekerja atau bersekolah di Australia ya. Tapi kebanyakan kerja sih harusnya ya. Oke. Jadi di sini aku bakalan sepil berapa sih total biaya yang aku keluarin buat buat nyari kampus dan tempat elikos di Australia ya. Oke. Jadi di sini untuk tempat elikos ya, karena aku tuh nggak pakai IELTS, jadinya aku ikut elikos. Elikos tuh kayak kursus bahasa Inggris yang kita lakuin sebelum atau berbarengan dengan kita melakukan studi atau kuliah di Australia ya. Oke. Jadi untuk tempat elikosnya itu namanya adalah Kingsway Institute. Itu aku ngambilnya yang 1 bulan. Jadi di sini kalian tuh bisa ambil yang 1 bulan, 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun. Ya, tapi untuk karena aku masih pemegang visa holiday, pas aku baru di sini tuh aku sebenarnya bisa ngambil yang 1 bulan atau 3 bulan. Tapi karena aku nggak mau lama-lama, walaupun bahasa Inggrisku masih agak kurang-kurangan, aku ngambilnya yang 1 bulan aja. Jadi untuk elikos ini tuh kita itu menghadiri Zoom meeting atau online course-nya. Jadi kalian bisa milih ya, untuk elikos ini kalian bisa datang langsung ke tempatnya di Kingsway Institute atau kalian bisa mengikuti Zoom meeting ya, online. Dan untuk elikos pun kalian bisa ngambilnya di jam pagi dari jam 9 sampai jam 1 di jam 8 sampai jam 12 atau di jam 4 sampai jam 8 untuk yang sore. Jadi aku tuh ngambilnya yang sore ya. Aku startnya jam 4 sampai jam 8 tuh. Dan untuk kehadiran pun itu Senin sampai Jumat, kecuali public holiday. Public holiday libur ya. Biasa public holiday libur, sama juga kayak kita di Indo juga public holiday pasti libur kan. Oke. Dan untuk biayanya itu dibayarkan 200 Australian dollar per week. Jadi aku bayarnya langsung sampai lunas itu 800 Australian dollar. Tuh. Nah, 800 Australian dollar itu udah biaya elikos. Nah, itu baru elikos saja. Oke. Jadi untuk biaya untuk pengajuan student visa itu kita itu wajib bayar lunas, baru visa kita itu bisa di lodge ya, baru visa kita bisa diproses. Oke. Untuk kampus yang aku ambil untuk sekolah itu namanya adalah Kensington International College. Kalian bisa searching. Kalau buat kalian yang dari Indonesia mau cari boleh, silahkan dicoba. Tapi sasaranku kalau kalian nyari college mendingan apply langsung dari sini ke sini pakai holiday visa dulu ya. Aku udah sering jelasin sih yang kayak gini ya. Kalian cek aja video-videoku. Oke. Untuk biayanya itu ada biaya yang pertama itu jelas biaya visa, karena kita itu bakalan merubah visa kita dari holiday ke student. Itu fee-nya 660 Australian dollar. Dan untuk sekolahnya itu aku ngambil jurusan workplace skill sama leadership management ya. Totalnya itu 3,5 tahun aku bersekolah. Dan untuk pembayaran di luar visa itu ada yang namanya OSHC atau insurance. Itu tergantung ya.
tergantung dari lamanya studi yang kita ambil. Karena aku ngambilnya dari bulan apa dia? Ya, karena aku ngambilnya sampai tahun 2027 bulan Maret. Jadi total biayanya itu segini. Oke. Itu untuk OSHC atau insurance ya. Karena di sini tuh kita pasti bakalan berbeda-beda OSHC-nya, tergantung jurusan yang kita ambil. Ya. Selain insurance itu ada biaya satu term pertama. Satu term pertama itu biasanya lebih murah dari term kedua dan seterusnya. Aku satu term pertamanya itu aku bayar 1050 Australian dollar. Jadi per term itu selama 3 bulan ya. Jadi setiap 3 bulan itu nanti kita tuh bakalan bayar sampai kita lulus kuliah gitu. Ya. Untuk biaya seterusnya itu kalau nggak salah aku 1.300-an deh di term kedua dan seterusnya. Tuh. Habis itu ada juga biaya fee untuk si agent itu murah. Aku bilang murah kenapa? Beda kalau agent Indonesia sama agent situ beda. Murahnya itu coba biaya sekolahnya sekian dan untuk biaya fee agentnya itu cuman 100 Australian dollar. Coba kalian pikir, murah banget kan kalau dibandingin dengan harga sekolah yang kita ambil gitu loh. Daripada kayak kita tuh pakai agent di Indonesia tuh bisa 1 kali dari biaya yang kita pakai buat kuliah gitu loh, yang diambil sama si agent gitu. Itulah jeleknya negara kita, makanya agak kurang maju gitu ya. Oke, itu udah apalagi yang kurang ini dah kalau nggak buat catatan aja. Oke, yang pertama eliko sudah, insurance sudah, visa sudah, fee untuk si gini udah, fee untuk si agent udah, dan biaya satu tahun pertama udah. Cuma itu aja sih. Nah, jadi di sini aku saranin buat kalian yang mau mau kuliah di Australia itu kalian wajib banget ya milih salah satu di antara IELTS atau ELICOS. Walaupun bahasa Inggris kalian bagus, tapi kalau kalian tidak mau mengikuti tes IELTS dan kalian pede untuk mengikuti tes sekolahnya, walaupun kalian lulus nanti, tahulah dimanapun pasti kayak gitu. Kayak tempat ELICOS dan tempat yang kita pakai buat kuliah itu pasti ada koneksi biar menguntungkan satu sama lain. Jadi mendingan jangan ribet-ribet, bayar aja ELICOS, yang penting kalian ikut aja ELICOS gitu ya. Tuh, dan aku pun pas waktu mengikuti tes untuk mengikuti tes kampus dan datang ke tempat orientasi untuk ELICOS-nya, itu pun aku kaget loh, kok aku di Google Map itu udah lihatnya ini tuh Kingsway Institute tempat aku ELICOS, kok aku malah nyasar ke Kensington tempat aku mau kuliah gitu. Ternyata itu satu gedung gitu loh. Aku bingung juga loh, kok bisa satu gedung. Pas aku tanya di sana, mumpung ada orang Indo, kok bisa gini ya Agus, mendingan Agus sudah benar sih jalannya ini. Agus ngambil ELICOS walaupun cuma 1 bulan. Nanti dari pihak kita, dari pihak Kensington pasti bakalan membantu Agus untuk memproses visanya biar cepat granted dan juga gini. Tapi kita nggak bisa ngasih kayak garansi 100% visanya Agus tuh bakalan granted gitu. Itu bakalan balik lagi ke nasib, karena yang menentukan visanya Agus granted atau tidak itu cuman pihak imigrasi. Tapi kalau Agus sudah mengikutinya lengkap, pembayaran sudah lunas dan juga mengikuti ELICOS dari program yang kita adakan, karena Agus tidak menyertakan tes IELTS, itu nanti bakalan kayak kita tuh berusaha untuk meyakinkan pihak imigrasi bahwa benar Agus tuh bisa berkuliah di sini dan bisa survive di sini gitu. Nah, dan bagusnya karena kita apply dari sini dan dibantu oleh pihak kampus, jadi pihak imigrasi itu tidak menanyakan tabungan ratusan juta yang seperti
yang sering diminta oleh agen-agen studi yang ada di Indonesia. Pasti diminta. Kenapa? Karena pertama, kita itu udah berada di Australia. Otomatis mereka tuh berpikir bahwa kita tuh, oh dia udah di Australia, berarti dia tuh udah tahu caranya survive di Australia gitu loh. Dan yang kedua itu, apalagi kalau misalnya di visa kalian itu udah ada stempel negara lain gitu loh. Karena kalian juga belum pernah direfuse atau belum pernah ditolak. Karena aku bagusnya kayak gitu, belum pernah direfuse sama sekali. Dan ada 2 stempel dari negara lain yang meyakinkan bahwa aku tuh bisa survive selama aku tinggal jauh dari orang tua gitu loh. Dan juga pengalaman kerjaku dulu tuh juga mendukung gitu loh, di tempat kerjaku yang ada di Bali itu mendukung bahwa aku tuh sudah bisa dibilang mapan lah dengan gaji sekian untuk orang yang tinggal di Indonesia gitu. Makanya pihak imigrasi itu yakin 90% lebih lah untuk kita tuh bisa survive di negaranya ini dan tidak menjadi homeless atau gelandangan gitu ya. Oke, jadi itu aja, aku udah spill apa yang kalian minta, tempat sama total biaya. Mungkin di thumbnailku agak menipu ya, 1050 gitu. Ya benar, itu emang biaya sekolah itu 1050, tapi yang kalian perlukan itu untuk bersekolah di Australia tuh bukan cuma biaya sekolah doang, banyak remet-remetannya. Visa, insurance, dan kalian juga perlu bayar fee untuk si agent gitu loh. Dan aku saranin kalau kalian tuh mau apply student visa dari holiday visa, mending pakai agent. Mending, aku jamin 100% mending pakai agent ya. Karena kalau kalian apply sendiri itu chance untuk grantednya kecil. Kenapa? Tahulah dimanapun pasti setiap company itu ada koneksi masing-masing gitu lah ya. Istilahnya the power of orang dalam gitu ya. Intinya kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau berkuliah di Australia, semoga cepat tercapai ya. Baik, saya minta dukungannya buat kalian yang udah nonton sampai akhir ini. Buat yang belum subscribe, sorry, kita bantu subscribe channel ini biar bisa menembus 2000 subscriber pada tahun ini ya. Kita udah menyentuh angka 1300 loh, 700 lagi kita 2000 loh. Yuk dibantu ya. Baik, segitu aja. Saya Putri Traveling, see you on next video.